Ta'ala. Alhamdulillah di malam yang berkah ini kita bersama-sama bisa menunaikan ibadah sunnah yang bisa dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat gerhana bulan atau sholat khusuf. Ketahuilah para jamaah sekalian, pada zaman jahiliyah dulu orang-orang itu menyembah matahari dan bulan. Pada zaman jahiliyah orang-orang menyembah matahari dan bulan. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dialah yang menciptakan al-lail wan nahar wasyams wal qamar, menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillah, maka sembahlah Dialah Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan semuanya, menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini kaum muslimin rahimakumullah, ternyata pada zaman jahiliyah sebagian mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka juga menyembah matahari dan bulan. Ketahuilah kaum muslimin, pada zaman jahiliyah juga terdapat anggapan bahwa ketika terjadi gerhana, mereka mengaitkan kejadian tersebut, mengaitkan gerhana bulan, gerhana matahari itu dengan adanya kematian dan kelahiran seseorang. Dan memang kaum muslimin semasa Nabi SAW itu sekali-kalinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa atau mendapati gerhana matahari ketika beliau sedang berada di kota Madinah. Maka ketika itu mereka mengaitkan kejadian gerhana matahari itu dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang, karena pada saat itu pula memang bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, yang dari seorang istri itu Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah, yaitu seorang budak, seorang tawanan yang memang diperistri oleh Nabi SAW dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Ibrahim, yang masih berumur sekitar 18 bulan atau setahun setengah. Itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu tepat berkenaan dengan gerhana matahari. Maka pada waktu itu mereka beranggapan bahwa terjadinya gerhana matahari itu bertepatan atau berkaitan dengan kematian dan lahirnya seseorang. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati, atau kata Nabi SAW. Maka terjadi dua gerhana itu, baik gerhana matahari, gerhana bulan, itu tidak dikaitkan karena li mautin ahadin wala li hayati, tidak dikaitkan dengan meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Kemudian apa yang harus kita lakukan kaum muslimin yang disunahkan oleh Nabi SAW? Yakni yang pertama adalah sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, wa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Maka inilah sunnah Nabi SAW ketika kalian wa idza ra'aitum dzalik, maka inilah tuntunannya.
Sekalipun mungkin sebagian sudah mengumumkan akan terjadi gerhana di malam ini, namun kita menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu harus dengan melihatnya terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat yang itu, melihat gerhana itu. Artinya jika tidak melihat, maka tidak disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Apa yang dilakukan kata Nabi SAW? Fada'ullah. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fakabbaru, banyak bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa membuat demikian kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallu, dan kemudian salatlah kalian sebagaimana alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat gerhana. Wa tasaddaqu, dan perbanyak sedekah kalian. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak sedekah di malam ini, perbanyak sedekah di malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang berlimpah. Kemudian kaum muslimin, anjuran dari Nabi SAW juga, seorang wanita atau para wanita itu dibolehkan untuk melakukan ikut sholat berjamaah, sholat khusuf di masjid bersama kaum bapak atau kaum laki-laki. Sebagaimana ini disampaikan oleh Asma binti Abi Bakrin, yakni saudara Aisyah, ya, Asma binti Abi Bakri, yakni ketika beliau radhiyallahu ta'ala anha menyaksikan atau mendapati Aisyah sedang berada bersama kaum laki-laki sholat di Masjid Nabawi, maka beliau bertanya kepada Aisyah, ataitu Aisyah radhiyallahu anha zauji an-nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Aisyah atau berjumpa dengan Aisyah, ya, yaitu radhiyallahu ta'ala, itu beliau adalah istri dari Nabi SAW. Hina khosafati syam, yaitu ketika saya berjumpa ketika terjadi gerhana matahari di Madinah. Faidan nas qiyamun yusalluna, dan saya melihat orang-orang itu sholat, ya, sholat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli ma'an nas, maka terlihat juga Aisyah itu ikut sholat bersama kaum bapak tersebut, bersama para jamaah tersebut. Maka bertanya, ya, Aisyah, Asma binti Abu Bakar ini bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh para laki-laki ini. Fa asyarat biyadiha ila sama, maka ketika Aisyah sedang sholat, itu berisyarat dengan menunjuk ke atas dengan jari seperti ini, menunjuk ke atas, itu sedang sholat, ya kaum muslimin. Wa qalat subhanallah, dan kemudian Aisyah mengatakan subhanallah, ayatun fa asyarat ainam, maka bertanya lagi, faqultu ayatun, maka Asma bertanya kepada Aisyah, apakah ini tanda terjadi gerhana? Aisyah ditanya lagi sedang sholat, maka fa asyarat ainam, maka kembali Aisyah itu berisyarat yang menunjukkan jawaban itu iya, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa faedah yang bisa disampaikan ketika terjadi gerhana. Maka yang terakhir sekali kaum muslimin, untuk menepis sebagian dari ro'yu, dari pendapat atau dari keyakinan sebagian seseorang yang ketika terjadi gerhana itu ada sosok makhluk, ya, sebagian di sebagian di Jawa itu menganggap ketika ada gerhana itu ada sosok makhluk yang besar, ya, sehingga mereka itu ketika itu membunyikan bunyi-bunyian agar sosok makhluk tersebut itu bisa lari. Dan tentu kita sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa dua gerhana matahari dan bulan ini merupakan tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mari kaum muslimin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di waktu yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.